Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalawatu wassalam ala rasulillah wa ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, pensiunan BCA, tapi saya menganggapnya reuni haji gitu. Aku lagi tanya sama beliau, ini tahun berapa? Haji tahun berapa gitu. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa gitu. Ya, gitu. Jadi suasananya emang bukan pensiunan BCA. Suasananya tuh kayak malah aku haji gitu loh. Jadi auranya itu masya Allah gitu. Ya, coba loh pensiunan BCA kemudian tasnya masya Allah banget loh. Nah ini kan luar biasa ya. Semoga berkah hidup kita semuanya. Pakai semboyan Nabi Muhammad SAW, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Bahwa sebaik-baik manusia adalah semakin bertambah usianya, semakin baik amal-amalnya. Gitu ya. Jadi semboyan kita itu khairun nas, sebaik-baik manusia. Ibu-ibu udah oke? Ibu-ibu udah dapat snack? Oke ya. Saya tadi jujur jamaah belum sempat sarapan. Sampai sini langsung dikasih ini satu, ini sudah masya Allah. Ya, apa ini namanya? Martabak. Kayak martabak ini loh. Martabak plus serabi itu udah luar biasa lah. Ya udah cukup. Martabaknya spesial saya yakin tuh. Oke, jadi semboyan kita apa? Kata Nabi, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah semakin bertambah usianya, semakin baik amal solehnya. Allahumma amin. Ikuti saya, gaplek perintilan. Kok ragu sih? Ayo, gaplek perintilan. Soyo tuwe. Sregep pengajian. Samping kanan saya biasa pertapilan. Enggak ya. Karena nyambung tadi itu loh ya, nyambung dengan mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Semakin bertambah usianya, semakin baik amal solehnya. Nah, amal soleh itu kan diantaranya yang membuat kita semangat kita ngaji tuh, ya kan? Kajian ini yang membuat kita semakin semangat untuk melakukan amal soleh. Nah, untuknya teman-teman, hari ini tema yang akan kita angkat adalah at-taqarrub ilallah. Apa? Taqarrub ilallah. Kita nggak bahas korupsi ini ya, beda lagi ya. Ya, taqarrub ini bukan korupsi ya, beda ya. Itu mereka lah ya. Kita fokus ke taqarrub ilallah. Apa artinya? Mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita nggak ada bertambah usia, bertambah waktu ini kecuali semakin dekat dengan kematian. Mau sehatnya kayak apa ya mendekat kepada kematian. Maka ini perkara yang ditakjubi, dikaget-kageti oleh Ali bin Abi Thalib. Apa beliau bilang? Aneh ya manusia itu. Ketika dia sadar bahwa akhirat itu di depannya, tapi kenapa justru dia mencoba untuk menjauh daripada perjalanan akhirat? Sedangkan dunia itu jelas meninggalkannya atau dia tinggalkan, tapi kemudian kenapa dia justru mengejar dunianya? Gitu. Dunia itu bakal meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan dia. Tapi kenapa kemudian kita justru mengejarnya? Yang akhirat di depan mata, yang kita pasti akan menemuinya. Kadang-kadang justru kita tok-tokmen gak paham kalau kemudian bakal meninggal dunia. Nah, di sini pentingnya kajian itu jamaah. Ya, dunianya baik, akhiratnya baik, selamat dari azab neraka. Allahumma amin. Diterangkan oleh para ulama bahwa hanya ada dua jalan yang diberikan oleh Allah. Ya, thoriqani la salisahuma.
Hanya ada dua jalan, lasa lisahuma, nggak ada yang ketiganya. Ya, jalan itu hanya dua, nggak ada yang ketiganya. Allah katakan, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain dan kami berikan petunjuk kepada kalian dua jalan. Ya, nah jalan ini ada yang jalan ini disebut dengan jalan fajur, jalan yang mendatangkan keburukan. Ada jalan yang satunya yaitu jalan takwa, jalan yang menuju kepada kebaikan. Wa nafsi wa ma sawwaha. Allah bersumpah dan demi jiwa dan penyempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan sungguh kemudian setelah Allah bersumpah, Allah menyampaikan apa? Bahwa Allah mengilhamkan kepada manusia itu ilham, fa'alhamaha fujuraha, berbuat jelek dari jiwa itu, wa taqwaha, dan berbuat baik atau takwa. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang berada di jalan yang baik dengan mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi orang yang dia mengotori hatinya. Paham sampai di sini? Nah. Kalau udah kita tutup ya. Kalau belum, masa ya belum paham sih gitu. Ya udah, tapi kita tingkatkan gitu Pak ya. Oke. Nah, satu jalan ini kata ulama disebut thariqul haqqi wal hidayah. Namanya jalan kebenaran dan jalan petunjuk. Ini satu paket. Kalau yang baik, yang hak, yang benar, mesti ini membawa kepada petunjuk. Nah, menunjuknya kemana? Ngarahkannya kemana? Kepada ridhonya Allah. Jalan yang satu namanya thariqul batili wad-dhalalah. Jalan kebatilan yang menuju kepada kesesatan. Ada dua jalan aja jemaah. Jalan satu namanya jalan yang benar, yang ini akan mengantarkan kita kepada ridhonya Allah. Yang satu namanya thariqul batili, jalan kebatilan yang menuju kepada kesesatan. Maka harus hati-hati di sini. Keliru jalannya luar biasa. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, hujibatil jannatu bil makari wan naru bisyahawat. Jalan menuju surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang mohon maaf kadang-kadang kita agak-agak gak suka. Benar, sedangkan jalan menuju neraka bisyahawat dikelilingi dengan hal-hal yang membuat nafsu kita itu cenderung banget. Ya, selingkuh, SLKH gitu aja lah ya. Dia nggak vulgar lah ya. SLKH itu baik atau buruk? Selingkuh banget. Baik atau buruk? Buruk ya kan? Yakin. Efeknya ngeri apa ngeri banget? Ngeri banget. Tapi pertanyaannya, ada nggak yang melakukan SLKH? Maksudnya berpendapat banyak Pak. Tuh. Kenapa? Karena dihiasi dengan hal-hal yang sesuai nafsu gitu loh jamaah. Kita itu mau apa ya, SLKH mungkin ya lebih mungkin rapi, terus wangi, terus apa meneh, nggak nesu, mungkin kayaknya kayak gitu. Padahal itu hanya fata morgana yang dibuat sebagai pembungkus kebusukan.
Nah walaupun galak itu istrinya sendiri, ya walaupun rotok piye-piye itu sah. Itu loh jamaah. Orang mau sholat malam beratnya luar biasa karena jannah itu memang dikelilingi dengan perkara-perkara yang kita nggak suka. Tapi unik, nonton Piala Dunia bisa bangun. Padahal jam 23, ya jam 00 itu bisa bangun. Tapi untuk tahajud nggak semuanya bisa bangun gitu. Ya, jadi Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, kemudian yang kita akan bahas tentunya jalan-jalan yang atau dari pembahasan yang jalan yang baik itu yang membuat kita dekat dengan Allah. Kira-kira bentuknya apa aja sih? Itu yang akan kita terangkan. Ulama mengatakan jalan yang menuju kepada Allah ini disebut dengan jalan yang menjadi wasilah. Ini namanya at-taqarrub ilallah. Jalan yang menjadikan kita dekat dengan Allah. Dan amalan-amalannya fihi a'malun katsiratun ghairu muayyanatin. Nih, ya. Jadi jalan atau amal-amal yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu di situ disebutkan al-a'malul katsirah. Apa? Amal-amal yang banyak ghairu muayyana, tidak ditentukan, tidak ditetapkan. Patokannya amal ini jika kita kerjakan mendapat ridhonya Allah. Jadi mendekatkan diri kepada Allah itu tidak mesti dengan ibadah-ibadah yang mahdoh, mesti sholat, mesti sedekah, tidak begitu. Tapi banyak banget. Nah, tapi di sini karena kita juga keterbatasan waktu, kita ambil yang pokok-pokok saja, yaitu ada 5 amalan. Ya, ini bukan pembatasan ya. Ini artinya contoh 5 amalan yang membuat kita semakin dekat kepada Allah. Jamaah hanya untuk ukur saja yang namanya dekat kepada Allah, takut kepada Allah itu ukurannya semakin dekat kepadanya. Biasanya kalau kita takut kucing, ya kita akan menjauhi kucing. Ya kan, kita takut macan, ya kita menjauhi macan. Tapi kalau ukuran takut kepada Allah, justru kita akan mendekat kepada Allah. Karena kalau dia ngomong aku takut kepada Allah, tapi dia tidak mendekat dalam arti melakukan amal yang baik, itu setan. Setan itu takut nggak kepada Allah? Takut. Banyak beberapa ya keterangan di antara dalam Al-Quran dan nanti ada dalam soal Anfal dan surat-surat yang lain. Ketika awalnya setan ini ngajak manusia ya untuk kafir, kemudian untuk memerangi Nabi Muhammad SAW dalam sebuah peperangan, perang Badar sebut saja, itu yang awalnya setan mengatakan ayo serang Muhammad, ini jarulakum, aku akan menjadi tetanggamu, maksudnya menjadi temanmu. Giliran udah perang, pas lagi berkecamuk, apa kata setan? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Sungguh aku melihat apa yang kalian tidak melihat. Nanti di dalam surah Al-Hasr juga begitu. Ya, di surah Al-Hasr juga disebutkan, diterangkan bahwa kamasalil ladina min qablihim qariba daqu wa bala amrihim wa lahum adabun alim kamasalil syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un mink inni bari'un minka inni akhafullaha rabbal alamin. Yang bilang ini siapa? Setan. Setan itu awalnya ngajak orang berbuat syirik, ngajak orang berbuat kafir. Tapi ketika mereka orang-orang yang diajak itu udah kafir,
Kemudian setan bilang apa? Sesungguhnya aku takut aku berlepas diri dari kalian semuanya karena aku takut kepada Rabb semesta alam. Setan itu takut tetapi tidak mendekat, takut tapi tidak melakukan kebaikan. Nah, supaya kita dibeda dengan setan, kalau kita takut kepada Allah, kita harus mendekat. Kalau takut suami mendekat atau menjauh? Oh, tergantung. Tergantung tanggalnya barang. Kita cinta tanggal 11 toh jamaah, kaji aman toh. Oke. Nah, kita lihat amal-amalannya apa? 1. Qiraatul Qur'ani bitadabburi wa tafahumi ma'anihi wa maqasidihi. Yang pertama, ya, bentuk atau wujud kita pengen dekat dengan Allah di sini disebutkan qiraatul Qur'ani, sering-sering membaca Al-Quran. Tidak cukup baca, bitadabburihi, lanjutkan dengan tadabburinya. Bukan hanya tadabbur, wa tafahumi ma'anihi, berupaya memahami makna-maknanya, wa maqasidihi, dan maksud-maksud dari Al-Quran. Karena baca-baca itu udah Masya Allah, ya, tapi harus ditingkatkan. Baca sudah berpahala, iya. 1 huruf 10 kebaikan. Alif lam mim, 3 huruf berarti 30 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Yang 10 pun nanti masih dilipat gandakan menjadi 70, menjadi 700 dan seterusnya. Nah, kenapa jamaah harus lanjut kepada tadabbur, memahami maknanya? Ya supaya bisa menginternalisasikan nilai-nilai Islam itu ke dalam diri kita. Karena Al-Quran ini kan hudan linnas, hudan lil muttaqin, petunjuk untuk manusia secara umum. Walaupun orang itu tidak masuk Islam, tapi kalau dia pelajari Islam, dia dapat petunjuk, jamaah. Walaupun mungkin petunjuk yang bersifat umum. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dia pelajari ayat-ayat itu menemukan, ya, bagaimana air laut tawar dan ini nggak ketemu, ya. Kemudian ada dari sini wal hisab, bisa menghitung hitungan tahun dan yang lainnya. Itu bisa dengan Al-Quran, itu ada petunjuknya. Tapi kalau untuk manusia secara umum, petunjuknya secara umum. Tapi kalau petunjuk secara khusus adalah hudan lil muttaqin, karena dia beriman. Bukan hanya urusan duniawiyah, tapi juga ukhrawiyah, terkait dengan akhiratnya. Bapak Ibu yang berbahagia, pertanyaan saya, Bapak Ibu sering kan beli mobil yang baru grace banget? Iya, salah. Oh, yang gini aja lah. Sering kan beli kipas angin yang grace, gitu ya. Ya. Oh, setrika. Oke, yang grace itu, yang baru-baru itu, termasuk sepeda motor, mobil, bahkan wajan sekarang atau HP lah ya. Itu mesti ada buku petunjuk. Karena kalau dia nggak keluarkan buku petunjuk, dia nggak bisa di ACC. Ya. Bahkan sekarang selimut pun itu ada buku petunjuk pencuciannya bagaimana. Orang kayak zaman dhisik swabut sampai ke watu, brodol sampai ke zaman. Ya toh.
Wajan itu ada orang yang digosok nganggo areng karo amu koyo nganggo sabun colek kayak zaman dhisik ya. Karena nanti ada kandungan ini yang besar. Nah, motor itu ada, ya, mobil itu ada. Makanya sekarang tuh aneh. Orang pinjam mobil, ini bensinnya kira potongan, ini moco, buku petunjuk itu mesti paham. Kalau di dashboard itu nih ada tanda pom bensin, sudutnya kemana? Itu menunjukkan terletaknya. Kalau sudutnya ke kanan berarti bukaannya ke kanan. Kalau sudutnya ke kiri berarti buka kiri. Ora dadak nengok-nengok ngono jamaah. Ini nek mocok buku petunjuk. Motor itu nanti ada di poin berapa saya lupa. Tidak dianjurkan naik sepeda motor dengan sandal. Memang bagusnya pakai sepatu. Itu ada aturannya. Gitu loh jamaah. Dan banyak sekali, ya. Dan mohon maaf, motor Yamaha itu nggak bisa dipakai untuk Suzuki karena beda, ya. Remote aturannya itu juga beda, ya. Walaupun sekarang ada remote universal dan lainnya, tapi tentu bagian-bagian tertentu, bagian-bagian tertentu berbeda. Nah, Allah menurunkan Al-Quran, Ibu. Jadi Allah turunkan Al-Quran itu, ya, untuk petunjuk manusia, gitu loh. Nah, kalau petunjuk ini nggak dibaca, terus bagaimana kita bisa memahaminya? Paham sampai di sini? Makanya, ya tentu sesuai kemampuan kita ya, tadabburnya. Tapi ini saya apresiasi banget, walaupun saya diundang beberapa kali belum bisa hadir banget, gitu ya. Tapi masya Allah ini bisa hadir gitu. Nah teman-teman, ayo gitu semangat untuk baca Al-Quran, kemudian mempelajarinya, karena sungguh urusan yang paling kecil atau mungkin dari awal penciptaan sampai berakhirnya bumi dan kematian manusia seluruhnya, semuanya dibahas di dalam Al-Quran. Pengen detail, lanjutkan dengan hadisnya. Pengen lengkap lagi, jelas penjelasan dari para ulama, masya Allah. Buku terjemahan yang ada di Bapak Ibu itu kalau menurut yang kami kaji itu bukan terjemahan, itu adalah tafsir yang sangat sederhana. Karena bahasa Al-Quran tidak bisa diterjemahkan apple to apple, itu tidak bisa. Contoh misalkan ibu-ibu ini rata-rata alumni pondok pesantren kan? Kalau bapak-bapak tidak kelihatan masalahnya. Kalau yang ibu-ibu yang perlu saya klarifikasi. Oh Pondok Indah, bukan itu. Atau PMI Pondok Mertua Indah ya. Jadi begini, kalau ada kata doroba yang ribu, itu artinya memukul. Al-ardu artinya bumi. Ini kalau digabung Durban fil ardi, ketambahan tambahan fi huruf J, Durban fil ardi. Ini kalau tekstual artinya apa? Mukul neng bumi, muatemi bumi. Ini kalau nggak baca tafsir nggak ketemu. Durban fil ardi itu artinya adalah berjalan, musafir. Ya. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Nah kayak gitu jamaah. Jadi melakukan perjalanan di atas muka bumi untuk mencari karunia-Nya Allah. Ya. Nah merantau dan seterusnya tuh. Oke. Untuknya membaca Al-Quran itu satu poin, ya. Kemudian dilanjutkan tadabbur dan seterusnya. Yang penting dilandasi cinta. Apa? Cinta. Jadi di zaman Nabi itu ada seorang imam. Itu kalau imami mesti ada qul ahadnya. Habis Al-Fatihah untuk surat yang tetap ada qul ahad. Ini kalau di zaman waktu itu jamaah diprotes sama jamaahnya. Imam, sok orang imami mesti ada qul ahad gitu. Oh kalian gitu. Imamnya bilang, yo nek gelem ngono kuwi nek ora yang golek imam liyane. Nek kene mungkin itu dijadikan imam seumur hidup ya. Itu cocok banget kan.
Suatu ketika datang Nabi ke tempat itu, langsung orang-orang melaporkan, ya Rasulullah, imamnya kayak begini loh kualitasnya, ya, bagus, cuman mesti kenapa harus ada al-ikhlas gitu loh. Nabi nggak gampang-gampang marah, emosi gitu, dia mah dipanggil, bener ya, kamu kalau imami habis al-fatihah mesti ada al-ikhlasnya ya. Iya wahai Nabi, kenapa? Aku tuh suka banget dengan surat al-ikhlas. Karena di dalam al-ikhlas itu sifatullah, terdapat sifat-sifatnya Allah. Apa kata Nabi? Hubbuka iyyaha adkhalaqallahu jannata. Kecintaanmu terhadap surah al-ikhlas menjadi sebab Allah memasukkanmu ke dalam surga. Enggak salah Bapak Ibu ya yang dilakukan hari ini ya. Inna atoina terus wallahu ahad ya toh. Hampir alma mater podo kabeh ngono. Masya Allah, tanpa dikode gitu kan. Kok ya bisa serempak seiya sekata loh ya. Rakaat pertama habis al-Fatihah inna atoina dan kausar. Rakaat kedua setelah al-Fatihah qul huwallahu ahad. Masya Allah. Boleh. Tapi kalau ditanya bentuk ilmiah sithik yo ngopo to Bu kok maca iki terus Masya Allah kandungan Al-Kausar itu luar biasa nah. Masya Allah kandungan surah Al-Ikhlas itu luar biasa Nduk. Itu aja cendak ini kurang ilmiah mungkin sing isi Ustaz nulis itu ya kurang anu lah ya gitu lah ya. Ya, jadi untuk ilmiah itu alasannya Masya Allah ada sifat-sifatnya Allah di situ. Ini kan dia rotok keren gitu loh ya. Ya jadi kayak malaikat atau yudam selak nonton kok, nggak mantap jelas ya. Oke, jadi ayat cinta Al-Quran ya Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 121 ya. Alladzina atainahumul kitaba yatlūnahu haqqa tilāwatihi ulaika yu'minūna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ini menerangkan tentang perintah untuk baca Al-Quran, memaknai, kemudian menjalankan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang oleh Al-Quran. Aisyah itu pernah ditanya tentang bagaimana Nabi itu akhlaknya gitu. Wahai Aisyah, bagaimana akhlaknya Nabi? Jawabannya, karena khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran, Quran. Quran yang hidup, Quran yang berjalan. Itulah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi awak dewi ya rotok-rotok ngisi karena ya. Mas kadang-kadang capek banget, halus banget. Di kadang-kadang tertentu kok yo ngamuk ya toh. Ada sabune ora mare kae ya toh ya jenenge manungsa ya kan. Ya masih kadang-kadang kuwi lah ya. Tapi aja sering-sering wis tuwek gitu ya jamaah. Nesu ki nyepeke tuwek, nek wis tuwek nesu nyepeke. Enggak mungkin. Jamaah yang berbahagia yang kedua, amalan apa yang bisa kita jadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah? At-taqarrub ilallahi bin nawafil ba'dal fara'idi. Mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan perkara-perkara yang sunnah setelah mengerjakan yang wajib. Ya, at-taqarrubu ilallahi bin nawafil ba'dal fara'id. Jadi dalam hadis qudsi nanti diterangkan, hambaku selalu mendekatkan dirinya kepadaku. Tidak ada yang aku lebih cintai kecuali dengan hal yang telah wajibkan kepadanya. Iftaratuhu, yang telah difardukan oleh Allah itu mesti membuat kita dekat dengan Allah. Dan jangan cukup hanya yang wajib, tambahkan yang nafilah, tambahkan yang nawafil, yang sunnah. Karena terkadang yang wajibnya kita itu fiha naqais, ada kekurangan-kekurangan di dalamnya. Pernah nggak sholat maghrib kelingan grek? Sering ya. Saya tuh kemarin isi pengajian di Karanganyar. Pas mau sholat itu ditelepon sama ibu-ibu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
Ustaz kesono apa mboten? Napa Bu? Botok landing campur tuntut. Tuntut apa tuntut? Tuntut gedang. Ya. Enak banget itu. Jibu. Ustaz di mana posisi karangannya? Tak tahu tak bosan kemauan Ustaz. Ya bosan ke rumah. Ngisi pengajian yuk pikirannya yos. Botok melanding tuntut ya diomongnya apa kuwi lomboknya diris cilik ngono. Iya jamaah. Sampai rumah saya tanya, Dik, kiriman sudah datang? Ini enggak langsung jamaah. Ya, kadang-kadang ya pikiran kita kan seperti itu. Sholat ada loh Pak, orang sholat itu boleh kunci motor, ini loh Pak ya. Sholat Allahu Akbar. Aku mau ke pengajian. Jangan kita mau tak kata nonton nanti di kurang. Yo ketemu ini. Kadang-kadang sholat itu diganggu setan yang namanya khinzib. Setan spesialisasinya menggoda orang sholat. Ya, setan yang spesialisasinya goda suami istri namanya dasim. Dasim itu emang itu dikirim sama iblis. Pokoknya tupoksimu bagaimana suami istri padu, gelut, pokoknya P5 lah. Padu, pure, pradul, pecicilan, pegat. Nah itu yang dibawa oleh siapa? Dasim. Nanti ada spesialis pengganggu apa-apalah, wudhu juga ada. Pernah nggak udah wudhu lu ngomong kita bantah kita umum ini kita bohong itu kalau kita yakin udah wudhu nggak ada bener-bener yakin mendengar atau merasakan, ya udah nggak usah digagas, jangan sholat aja itu. Oke. Nah, jadi dzikir ini sangat penting ya dzikir. Sholat sunnah ini, karena yang sunnah-sunnah ini bisa apa? Bisa menggenapi dari yang kurang. Contohnya sholat wajib itu, ya maghrib nanti ada rawatib badiahnya 2 rakaat. Ini kalau di sholat wajib kita ini ada yang rusak-rusak, itu ditambah dengan yang 2 rakaat ini. Lah kalau yang wajibnya nggak rusak-rusak, maka sholat sunnah akan membawa pahala tersendiri. Itu 2 rakaat sebelum subuh itu iman banget jemaah. Kata Nabi, khairum minad dunya wa ma fiha. Rakaatul fajri, 2 rakaat yang dikerjakan sebelum subuh itu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ibu-ibu kelangan 200.000 karo kelangan 2 rakaat saurunge subuh, kira-kira cek keningan sing ndi? Enak sing keliru iki gitu ya. 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya apa tadi? Bukan dunia seisinya. Maksudnya itu pahit gitu. Campur pakai gulanya. Bukan belum diudah, gulanya jadi goblok. Belum, bukan diudah, dimasukkan. Sepahit-pahit teh, dipahit dipahit juga. Ya, jamaah kembali lagi ya. Karena bukan seperti, tapi lebih baik. Khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang kita kerjakan sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada nilai dunia ini dan seisinya. Ya, kemarin kan ada diperlihatkan emas-emas ada deret-deret sehingga Allah awake dhewe kuwi lho nek kerja muate abang ireng kadang-kadang ya. Ya. Ono karek dikelumpuk-kelumpuke ya Allah. Jadi ora kudu nesu tapi yo piye jamaah. Nek jaluk pacet nek turun ke jalan
Tapi nek wong timur nek sing nemui wong turun ke jalan gitu ya. Sampai raya turun ke jalan ya Allah. Ya semoga Allah berikan yang terbaik lah ya untuk negara yang kita cintai ini. Nah kemudian sekali lagi dijaga yang sunnah-sunnah itu. Tapi jangan keliru. Ada orang ngejar yang sunnah, tapi yang wajib goblok. Enek sing aja ngetek telat sholat tarawih, tapi gak melu isya ini. Lucu ya mah. Melu tarawih tapi gak melu isya. Padahal lebih utama yang isya itu. Gitu loh. Pak, mohon maaf kalau bapak-bapak di sini hukum poligami apa sih Pak? Mau tekok? Oh, aku yakin nggak anu sih gitu. Saya kira tuh piye jamaah punya teman alumni Madinah gitu ya, si Fulan gitu ya, konco untung. Aku tuh madeg loh. Kan dia itu kan istrinya dokter. Dokter itu kurang apa tuh jamaah. Us ayu sugi yo resian jelas kok. Dokter kok jamaah. Ya kocok ya jujur sih jadi. Sampai si dokter ini kata suami ini, kamu mau mengurusi keluarga kita, dia yang gak usah buka praktek gitu. Balasan langsung dari Allah. Siap mas, taatnya luar biasa ini perempuan. Salut saya jamaah. Kocok terus ngomong, baik istriku, ya mas, mohon maaf ya mungkin ini menyakitkan. Gak apa-apa mas, apa kalau kamu jujur, sakitku cepat sembuh mas. Saya kok pengen nikah lagi ya. Ya si istrinya tadi bilang, ya kalau memang mas kan seorang ustadz, seorang ulama, pahamlah saya kira untuk bagaimana mengambil sebuah keputusan. Tapi kalau boleh tahu mas, apa yang kurang dariku sehingga engkau pengen menambah lagi gitu kan? Gak ada kok di kamu dan masya Allah. Cuman memang saya pengen menikah dengan seorang hafid tuh yang hafal Quran demi mendidik anak-anak kita berdua. Mulia banget mas niatmu. Ya kalau memang itu yang dimaksudkan, walaupun jujur aja hatiku yo sebenarnya berat, tapi demi masa depan keluarga kita siap saya mas. Siap ya. Urung suwe wis entuk loh jamaah. Iya cepat banget gitu. Ya, udah ngecim ya. Yang lain ngecim, situ ngecim gitu. Dan terus ada perubahan. Setelah itu tuh dia tiba-tiba udah nikah gitu tuh. Ada perubahan. Kan garwo ya sigarane nyawa. Nenek omong mesti yo. Sing wedok iki mesti kroso jamaah. Biasane mlebu omah terus cium kening apa gitu kok langsung bagas turu. Kan pasti ada tanda-tanda kan. Mas, udah seminggu ini kok aku rasakan berbeda lah mas setelah ngobrol kemarin. Ada apa mas? Gak apa-apa kok dia cuma lagi beda aja gitu. Ditelisi ya jujur mas, akhirnya dia bilang iya dia aku udah nikah. Wah kan istrinya mau baru ngomong juga entuk gitu jemaah. Ya Allah gitu. Terus ya nggak apa-apa tuh mas kalau udah nikah aku udah ridho kok, kenapa nggak aku dikasih tahu aja gitu kan ya. Siapa mas? Ya saya nolong Randa gitu. Ada Gusti Randa. Terus ya dikenalkan katanya tuh kan pada akhirnya juga bakal ketemu aku dan anak-anak kan untuk ngajarin tahfidz anak-anak gitu. Maaf deh gitu, madumu bukan hafidzoh gitu bukan orang tua. Nah terus mas dia apoteker gitu. Sungguh bukan bermaksud merendahkan apoteker ya, apoteker mulia banget ya. Cuman aku cuma nyalahin sing bocah iki lho jamaah. Mohon maaf. Ya secara seterata kalau apoteker dengan dokter tinggian mana? Ya dokter lah ya. Lihat si istrinya tadi itu
hafidoh kalau dia mencari hafidoh kan gitu. Terus ditanya, deh itu apotekernya hafidoh mas? Enggak. Ya oh, hafid resep ya? Wah, ya boleh nek pinter nafsir ke apa-apa. Sing tak maksud hafidoh tuh hafidoh resep deh. Yes. Coba apa yang terjadi? Dia bilang mas mohon maaf kata si istrinya. Bukannya aku nggak setia dengan mas. Ya cuma saya ngasih 2 pilihan aja, pilih dia atau saya. Mumpung belum terlalu lama mas, mau baru juga seminggu gitu. Yaudah deh aku putuskan, silakan mas, aku pilih dia. Ya sudah, tapi tegar banget si perempuan ini. Menolong Randa merandakan istrinya. Aku sampai ketemu di konco roto piye udah aku jalan sekarang. Orang soal sepuluh gue bisa kayak gini. Ya Allah, maka bapak-bapak hati-hati ya. Udah besar banget. Oke. Jadi yang kedua tadi apa? Menjaga yang sunnah setelah yang wajib. Bukan menjaga sunnah meninggalkan yang wajib. Yang wajib itu yang utama. Tapi kita tidak mencukupkan diri dengan yang wajib. Sekarang yang ketiga. Amalan pertama tadi apa? Pokoknya terakhir dengan Quran ya. Yang kedua apa? Mengerjakan yang sunnah setelah yang wajib. Yang ketiga, al-muhafadzatu ala dzikrillah. Menjaga selalu untuk berzikir kepada Allah. Karena kalau pengen dekat dengan Allah, ya banyak zikir lah. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Dan ingatlah kalian padaku kata Allah, niscaya aku kata Allah bakal mengingat kalian, dan bersyukurlah kalian kepada aku kata Allah, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang kufur. Zikrullah, zikir kepada Allah itu menghidupkan hati. Hati dan zikir itu bagaikan ikan dan air. Kemudian kalau ada ikan gak ada air, apa yang terjadi? Mati, lemah, akhirnya diet itu bahasa Jawanya bedut, mati jemaah. Maka terkait dengan zikir juga begitu. Kalau nggak ada zikirnya, ya Al-Quran itu bagian daripada zikir ya, itu bagian daripada zikir. Ya, kemudian ada la ilaha illallah utama zikir. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang lainnya, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Zikir yang lainnya, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Dan itu namanya kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Saya kasih tahu ibu-ibu cara untuk menghalangi teman-teman untuk ngajak gibah itu dengan zikir seperti ini. Mbak, rasan-rasan yuk astagfirullah. Nggak jadi insyaallah. Mbak gibah yuk mbak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kasih itu insyaallah. Mbak review teman yuk. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Nggak jadi. Tapi kalau kemudian mbak ada fakta baru terjadi mbak, yuk kita bahas yuk, ayo. Udah mulai ada duhur sampai menjelang maghrib gitu. Bahannya ada terus padahal nggak nyiapkan loh, tapi nggak tahu kok mengalir deras gitu ya. Itu jam yang berbahagia. Nah maka di sini zikir. Ya, dulu kita ada teman pengajian itu ya apa ya? Ya kadang-kadang suka apa ya latah gitu loh, tiba-tiba gitu kaget tuh miso, kok itu miso yang udah patut ya mah, nempel lana, yora,
Dia nggak pantun ya. Ketika kita sampaikan, akhirnya apa? Kita minta untuk memperbanyak kalimat zikir sebanyak-banyaknya tiap hari. Alhamdulillah itu berubah gitu. Walaupun tidak totalitas ya, tetapi ada perubahan yang signifikan. Gitu ya. Di dalam kitab Al-Wabil Shayyib minal Kalamit Thayyib, di situ diumpamakan orang yang selalu menjaga zikir itu seperti orang yang sedang dikejar musuh. Musuh ini memiliki kekuatan yang ampuh, ya kan, tangguh gitu. Nah, seorang yang dikejar musuh ini dia lari, dan musuh juga selalu mengejar dalam keadaan lari yang lebih kencang daripada dia. Akhirnya sampailah ke sebuah tempat namanya Hisnu Hasinin, benteng yang kokoh. Dan dia masuk ke tempat itu dengan izin Allah. Kemudian musuh-musuh yang ada tadi tidak bisa menyerangnya. Apa yang dimaksud dengan Hisnu Hasinin ini? Benteng yang kokoh itu adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Karena sesungguhnya kita ini memiliki musuh, dan musuh itu selalu mengejar kita terus. Musuh itu bisa melihat kita, sedangkan kita tidak bisa melihat musuh tersebut. Siapa musuh itu? Setan. Setan. Dan setan ada dua jenis. Jenis jin dan jenis manusia. Kalau yang jenis jin itu gampang, dibacain Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dilanjutkan dikit-dikit ngalih. Lah sing jenis manusia iki neroke kadang-kadang. Kadang-kadang neroke. Makanya harus hati-hati, jangan pilih teman-teman yang toksik itu tuh. Ya itu racun jamaah. Kita enak BAD, padahal. Makanya kalau mau curhat tuh hati-hati. Saya baru dicurhatin orang yang habis curhat. Jadi ceritanya gini, ada kelompok pengajian seperti inilah. Kan awalnya nggak ada infak, nggak ada arisan gitu. Dan tiba-tiba datang orang satu, ini orang baru, memang vokal banget, bukan vokalis gitu. Dia bilang gini, biar meningkat, biar lebih serem. Bagaimana kalau ada infak khusus untuk dana abadi sosial gitu. Ya, karena dia kelihatannya orang pintar, orang ini gitu kan, orang hebat, ya udah dia disetujui. Nah, disetujui itu pengajian, akhirnya ada keuangan itu kan. Nah, bisa ada keuangan itu, tanya teman-teman, kok sekarang ada pengajian, ada uangnya atau enggak? Iya, ini ada usulan teman kita yang baru yang masya Allah kayaknya ke depan bisa menjadi ketua pengajian kita deh, gitu kan. Dan mengumpulkan uang itu dapat info ya bahwa si fulanah itu memang di mana-mana suka ngomong-ngomongin tentang uang, nanti ujung-ujungnya dia yang pengen jadi bendaharanya gitu. Nanti itu siapa bendaharanya? Bener arahnya ke sana. Dan ternyata sudah banyak fakta gitu bahwa dia nanti sering dipakai untuk pribadi, tidak dilaporkan kepada teman-temannya. Nah, setelah itu si teman yang ketua pengajian yang pertama, dia nemuin temennya, diajak ngobrol, ternyata ada info seperti ini, bagaimana paling mulai bulan depan kita tiadakan lagi infak yang seperti itu. Ya kalau yang ada nggak apa-apa, segera kita salurkan aja lah kepada yang berhak gitu. Emang kenapa tuh enggak? Dia tanya gitu kan. Ada info si teman kita ini ternyata begini-begini di mana-mana. Oh iya enggak, yaudah nggak apa-apa mbak, aku sepakat kok, gitu kan. Langsung pulang itu malamnya ketua pengajian ini di WA. Kudu gede tukang gibah. Kaget ketua pengajian ini. Kamu nuduh saya begini-begini ya? Kamu yang mengata-ngatain saya gini-gini ya? Langsung dia ya, jaga tuh akhlakmu, adabmu gitu, jangan suka nuduh. Ternyata koncone sing diajak curhat kuwi mau bolone kok. Ya Allah. Ini mau wedok Pak. Itu mau wedok. Kok gitu jemaah ya. Oke, sekali lagi jemaah, jadi harus hati-hati. Ya, memang makanya kalau curhat itu aman kepada Allah, kepada teman. Ya kita bismillah harus yakin gitu kalau dia orang amanah, bisa menjaga dan seterusnya.
Jangan semuanya diajak jual. Tukang sayur pun mandek sih, nggak mandek sih, nggak ngomong tak ada riba. Tapi ojo ngomong ya, menurutku ya kode awalnya tak ada nih ojo ngomong kini orang kowe tak ada nih. Wah, tukang jamu yang ngono, nggak tahu mana ojo ngomong ini orang kowe tak ada nih. Tukang ngomong yang ngono kuwi aja makanya harus hati-hati. Oke, jadi zikrullah. Yang keempat, setelah al-muhafadzatu ala dzikrillah, yang keempat adalah mujahadatun nafsi. Berjihad melawan nafsu. Ya. Jadi di awal tadi di mukadimah bahwa kita ini mesti ada keinginan-keinginan. Gak mungkin bapak-bapak saya jenengan gak punya keinginan buruk itu gak mungkin ya, mesti ada. Tapi alhamdulillah hati yang bersih mengalahkannya. Buruk itu misalkan apa? Mau sholat subuh tadi males banget, pengennya ora sholat atau neng omah atau piye lah diundur-undur. Pengennya begitu. Tapi kemudian hati mengatakan, ini era sholat jamaah saiki atau era sholat subuh saiki, emang kecil iso ngerti nih sesuk urip. Kayak gitu-gitulah ya, membuat kita akhirnya siap. Kayak ini tadi mau berangkat pengajian mungkin juga ada yang hanya jogging yuk, marahan yuk. Jangan juga memulai antara jogging dengan jargon atau dengan apa gini. Ya alhamdulillah bisa. Mesti ada. Walaupun jogging tidak buruk ya. Artinya di situ ada prioritas mana yang harus kita lakukan, itu kadang-kadang ada hal-hal yang seperti itu. Nah, jemaah yang berbahagia, maka Allah jadikan hati itu sebenarnya untuk memberi fatwa. Istafti qalbaka, mintalah fatwa pada hatiku. Nah, ternyata jihad melawan hawa nafsu itu lebih berat daripada jihad melawan musuh. Itu karena ini ada di dalam diri kita. Untuk memaafkan orang lain itu nggak gampang, jemaah. Saya waktu misi di dalam Marsum ya, yang Al-Hadi itu sampingnya itu. Kan waktu isian dialog datang Mbak Tia Afi waktu itu. Ya kenapa memaafkan itu berat? Ya, saya tanya Mbak Tia Afi kan, dia jawab, ya Ustaz, karena sakitnya tuh di sini gitu. Ya karena dia penyanyi jadi ya jawabnya enak banget gitu ya. Dalilnya karena sakitnya tuh di sini gitu. Nah teman-teman yang berbahagia insya Allah diberikan oleh Allah. Nafsu yang paling justru kita sulit untuk menaklukkan itu. Kita kenapa sih berat banget untuk minta maaf sama istri atau pasangan? Ada nafsu yang kemudian egonya naik gitu. Kamu jangan minta maaf. Kalau kamu minta maaf derajatmu turun 5 cm. Gitu. Padahal dengan memaafkan atau minta maaf itu tidak menghilangkan izzah, tidak menghilangkan kemuliaan kita. Itu loh teman-teman. Namanya mujahadatun nafsi, berjihad untuk mengendalikan nafsu. Nafsu tidak perlu dihilangkan. Karena nafsu itu anugerah dari Tuhan, anugerah dari Allah Ta'ala. Kalau nggak ada nafsu, nggak habis teh yang pahit dari jamaah. Iya, nafsu itu. Ya. Kalau nggak ada nafsu, nggak mungkin kita muncul di dunia ini ya, melalui orang tua kita. Makanya nafsu itu selama dijalankan pada kebaikan justru mendapatkan pahala. Tapi kalau nafsu kemudian dijalankan bukan pada jalannya akan membawa dosa. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Maka bapak-bapak kalau lagi keluar mau acara, kok delok mau ngayu, kok jenengan tiba-tiba muncul nafsu, mulai pak temui istrinya. Gitu. Apa yang ada di wanita itu ada di istri jenengan. Gitu. Lagi metu nih perapatan nenek mau ngayu, mulai nih pak. Ya. Gitu. Temui istrinya. Gitu. Jagon kok mau berdoa, mulai pak temui istrinya pak. Ya tapi ojo langsung kayak ngono banget ya serasi kerja jenenge yo kudu diatur barang ketemu wong ayu mulai sih. Ya artinya bahwa nafsu itu ya nanti ada cara kendalikannya. Ya diantaranya dengan berpuasa. Ya kalau berpuasa itu bisa. Karena nafsu ini aku kira ya mah dulu yang namanya nafsu itu masih cek nom ya usia 25 tahun 30 tahun. Ya Allah ternyata tungguin barang banyak kasus-kasus bayu saya tuh sampai kaget yang di karangannya loh. Itu terlibat cinta segitiga juga. Goro-goro sampai besok keteri bubur.
Ini kan ada ibu-ibu curhat itu di pengajian, Ustaz, bagaimana cara menenangkan hati karena saya di kompleks saya itu nama baik saya tercemar. Kenapa Bu? Saya dianggap PLKR. Lapor. Saya dianggap PLKR. Ada asap, ada api Bu. Emang ada apa? Ceritanya sederhana Ustaz. Ustaz ketahui ya, saya adalah seorang janda. Itu nggak perlu divalidasi Bu, udah cerita aja saya bilang. Nah, karena kaitannya dengan ini Ustaz, aku tuh seorang janda. Nah, saya punya tetangga suami itu sebaya, itu baik. Waktu suami saya itu juga baik. Nah, saya itu orangnya kan suka sedekah Ustaz, bukannya sombong Ustaz. Tiap pagi aku ke pasar beli 2 bubur, satu untuk saya, satu tak kasihkan suaminya tetangga saya. Gitu loh Ustaz. Bahkan saya itu orangnya jujur banget. Ya kalau ada suaminya aja, aku juga jujur, Mas, ada bubur buat kamu gitu. Kalau yang ada istrinya, aku juga jujur kok Ustaz, Mbak, titip ya buat suamimu. Terus pertanyaan saya, Ustaz, salahku di mana? Bingung aku mau jawab. Artinya saya bisa menjawab setelah saya satu pertanyaan. Mohon maaf Ibu, Ibu ada rasa nggak dengan suami tetangga? Langsung jamaah itu ya Allah ya Rahman. Ya, maksudku tuh ya ternyata sing nafsu nasi orang sing nom tok gitu loh. Sing tuwik makanya nggak jaminan pokoknya wis tuwik nggak jaminan. Ya walaupun ini ya. Oke, jadi dijaga tuh ya nafsunya siapapun gitu. Ya, dijaga dengan adanya pengajian dan seterusnya. Yang terakhir, yang berbahagia, apa yang disampaikan oleh para ulama terkait perkara yang bisa membuat kita dekat dengan Allah, yaitu at-tafahum wa ta'amul bi asma'illah wa sifatihi. Memahami dan mengamalkan memahami kemudian mengamalkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Saya sebenarnya butuh penjelasan. Artinya nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang itu mungkin dilakukan oleh manusia itu kita kerjakan. Caranya begini, misalkan Ar-Rahman, Allah itu Sang Rahman, ya kan? Allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, dan seterusnya. Allah itu Sang Rahman. Kita pelajari Rahmannya Allah itu apa sih? Gimana sih gitu loh. Oh ternyata Allah itu Rahman. Allah punya kasih sayang. Dan kasih sayang itu diberikan kepada seluruh hamba-Nya. Ya. Rahman Allah kasihkan. Baru nanti ada yang khusus untuk yang beriman, rahmatnya dunia dan akhirat. Ya. Untuk yang tidak beriman hanya di dunia saja. Gitu. Bahkan Allah memberikan rahman itu kepada seekor binatang. Ketika ada seekor keledai yang dia habis melahirkan, mana? Gitu ya. Ini bahasa Indonesia juga melahirkan ya. Di bahasa Jawa apa tuh? Mau lahiran ini apa tuh ya? Tapi di bahasa Indonesia langsung memanahkan. Ketika ada keledai mana gitu ya, habis itu jatuh. Itu ketika mulai gede itu anaknya, kakinya itu kadang-kadang diangkat dikit-dikit. Kenapa? Khawatir ninjet anaknya. Itu bentuk rahmannya Allah yang diberikan kepada binatang. Sampai begitu ya Pak. Kemudian ada seekor kucing yang setiap melahirkan kemudian dia akan melakukan yang namanya pengenalan lingkungan. Kucing ini loh dicopot itu kan pengenalan lingkungan kan ya, apa MPLS kayak gitu loh, lingkungan sekolah itu loh jamaah. Ya jadi kayak kono bidangnya nek kata simbol saya 7 kali katanya. Pikir itu kok simbol kata iso iya jadi baik di sini ngono. Ya tapi aku belum pernah meneliti apakah 7 kali atau tidak. Ya kalau mau ngecek ya harus dikasih CCTV, dikasih tanda gitu. Tapi kata simbol saya ini mesti ping 7.
Makanya aku pernah buang kucing ke sana, tak pindah ke sana itu balik meneh. Itu masih lingkungan sekolahnya kucing jemaah gitu. Oke. Jadi mempelajari asma Allah, nama-namanya, kemudian kita amalkan semampu kita. Allah itu sobur, Allah itu maha sabar, jemaah. Gimana sih penjelasannya Allah maha sabar? Ketika ada hambanya yang maksiat, ada hambanya yang rotok kemaki, sing-sing gitu. Allah tidak langsung mencabut nyawanya, Allah juga tidak langsung mencabut nikmatnya. Allah akan memberikan dia nikmat gitu. Itu Allah sabur namanya. Allah syakur, Allah maha bersyukur. Loh, kalau Allah bersyukur kemana syukurnya? Kalau kita nggak ngerti penjelasan ulama, nggak paham ya, ternyata yang dimaksud Allah maha bersyukur adalah melipat gandakan semua pahala-pahala untuk hambanya. Allah Ar-Razzaq, Allah mengaruniakan rizki, semuanya dikaruniakan rizki. Rizki tidak mesti materi, rizki terkadang bentuk informasi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga dengan yang sedikit ini menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, belajar Al-Quran dan maknanya. Dua, mengerjakan yang sunnah setelah yang wajib. Tiga, menjaga zikir kepada Allah kapanpun dimanapun. Empat, jihad melawan hawa nafsu. Yang kelima, ya mempelajari, mengamalkan nama-nama dan sifatnya Allah yang mungkin dilakukan oleh hamba. Saya rasa demikian. Kita langsung doa bersama ya. Mari kita mohon kepada Allah. Dan kita juga akan mendoakan kebaikan dan kesehatan Bapak Supri. Semoga Allah berikan kesehatan yang sempurna, yang tidak meninggalkan rasa sakit padanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal syukru kullu wa lakal mulku kullu biyadikal khairu kullu ilaika yurja'ul amru kullu alaniyatuhu wa sirruhu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma shfi mardana wa marda minal muslimin wa khususan li Bapak Supri. Allahumma shfihi shifaa'a ajilah shifaan la yughadiru saqama la ba'sa tahurun insyaallah. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyahu shifaa'a ajilah shifaan la yughadiru saqama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghis aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana hab lana minas salihin wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.